اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah Genzita sehat? Alhamdulillah sehat. Kaya? Kaya enggak? Kaya dong. Kenapa kami nanya kaya atau tidak? Karena subhanallah Nabi SAW mengingatkan, man asbaha minkum, siapa yang di pagi hari di antara kalian, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, sehat? Subhanallah. Aminan fi sirbihi, tenang jiwanya. Ini enggak ada yang terganggu jiwanya kan? Semua pada tenang ya. Apalagi ikut pengajian itu pasti tenang. Buktinya kalau ada orang yang susah tidur suruh ikut pengajian. Biasanya baru muqaddimah itu udah mengantuk. Apalagi kalau Gen Z Jumatan. Baru khotibnya bilang, usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu sudah langsung tenang pikirannya. Kapan baru tidak tenang? Kalau khotibnya sudah bilang, barakallahu li walakum wa baru. Wah, subhanallah. Kalau susah tidur ikut pengajian, langsung tenang jiwanya. Maka Nabi katakan, man asbaha minkum, siapa yang di pagi hari di antara kalian terbangun, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, alhamdulillah sehat, bisa berjalan ke masjid, bisa ikut sholat subuh berjamaah, bisa ikut daripada khatmil Quran. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, aminan fi sirbihi, merasa tenang jiwanya. Kemudian indahu qutu yaumihi, hari itu ada makanannya, hari itu aja. Hari itu ada makanannya. Pokoknya uangnya hari itu cukup sampai makan malam. Atau hari itu sudah ada jaminannya, subhanallah, sudah makan dia, ada makanannya. Maka Nabi SAW ingatkan, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia sudah punya dunia. Yang hadir ini kaya tidak? Kaya, subhanallah, udah sehat, udah tenang jiwa, kemudian ada makanannya, bawa jajan pasti ke sini, bawa uang jajan ya. Insya Allah ada makanannya, maka sudah seolah-olah punya dunia. Ini pelajaran pertama merdeka daripada overthinking. Apa itu? Syukuri yang sudah ada. Karena Nabi suruh kita melihat sehatnya kita dulu. Nabi meminta kita untuk melihat amannya, tenangnya jiwa ini. Tidak dikejar-kejar sesuatu. Paling dikejar skripsi, paling dikejar sidang, paling dikejar ini. Tenang, aman jiwanya, sehat badannya, hari itu ada makanannya. Tidak diminta untuk memikirkan 5 tahun ke depan, tidak. Jangan overthinking memikirkan 3 tahun ke depan, 1 tahun. Jangankan 1 tahun ke depan. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kalau engkau berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, tidak usah nunggu pagi. Idza asbahta, kalau di pagi hari, fala tantadhiril masa, tidak usah nunggu sore. Artinya apa yang ada sekarang itulah yang membuat kita bersyukur. Maka hari ini semua yang hadir seakan-akan sudah punya dunia, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wabil khusus Gen Z dan Gen Zita. Pengurusnya tidak. Kenapa pengurusnya tidak? Kalau Gen Z dan Gen Zita tadi hadir, Masya Allah, dapat 2 rakaat sebelum subuh. Saya tadi tidak dapat juga. Dapat 2 rakaat sebelum subuh, seakan-akan mendapatkan dunia yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Tuh, 2 rakaat sebelum subuh. Mudah-mudahan 2 rakaat sebelum subuh bukan hanya pas ada pengajian sebulan sekali. Dimanapun berada dapat 2 rakaat sebelum subuh. Sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Gimana enggak kaya, Masya Allah. Maka kalau mau merdeka daripada overthinking, yang pertama mesti mensyukuri yang ada. Fokus kepada yang sudah ada. Tidak diminta untuk mencari yang belum ada, apalagi berpikir jauh sekali ke depan.
Nabi meminta kita untuk mensyukuri yang ada dulu. Overthinking itu apa sih? Over. Yang namanya over pasti tidak baik. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, makan, minum, berpakaian semuanya boleh. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, karena dia Allah tidak senang dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Over artinya berlebih-lebihan. Segala yang over itu tidak baik. Tadi ayat yang dibacakan guru kita waktu sholat subuh. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dan orang-orang yang mengeluarkan hartanya lam yaqturu, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, sederhana, tengah-tengah. Jamaah, sebelumnya yang kami muliakan guru kami Pak Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh, beliau seangkatan dengan guru tahfidz kami dahulu, guru Quran kami Kiai Haji Syam Amir Yunus, jadi beliau adalah guru kami juga. Masya Allah yang telah memimpin khatmil Quran kita tadi, Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan, dalam kesehatan, dan Allah berkahkan ilmunya untuk kita semua fid darain, di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Gus Ghafirin, Pak Kiai yang Masya Allah senantiasa tidak bosan-bosannya ngechat kami. Harusnya kemarin kita sebelum lebaran Idul Adha ya Pak Kiai. Saya bilang saya tidak bisa Pak Kiai kalau 9 Dzulhijjah karena lagi puasa. Sedangkan saya kalau ke sana itu saya mau makan rawon. Jadi saya tidak mau ke Surabaya kalau lagi puasa. Saya maunya pas lagi enggak puasa aja. Jadi baru hari ini alhamdulillah bisa kesempatan hadir di sini. Para takmir masjid, Pak Ketua, kemudian ada dari Bank Jatim Syariah dan seluruh yang hadir. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah sudah sebutkan sebagai penghuni surga. Bil ghairi hisab. Karena semuanya pasti masuk surga. Jaminan masuk surga siapa yang punya la ilaha illallah. Pasti masuk surga. Sudah pasti. Mau sebanyak apapun dosanya pasti masuk surga yang punya la ilaha illallah. Tapi banyak iklannya dulu kalau banyak dosanya. Tapi sebaik apapun dia di dunia kalau tidak ada la ilaha illallahnya pasti masuk neraka. Orang sebaik apapun, Cristiano Ronaldo banyak sumbangannya ke Gaza. Tapi kalau tidak ada la ilaha illallahnya tidak bisa masuk surga Ronaldo. Walaupun satu-satunya pemain bola yang saya follow Ronaldo. Bagaimanapun Ronaldo hafal Al-Fatihah, kalau tidak ada la ilaha illallah tidak bisa masuk surga. Kenapa? Tidak ada la ilaha illallah. Makanya modal utama kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, dan tiada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka daripada overthinking. Yang pertama, kita diminta untuk mensyukuri apa yang ada. Nabi mengingatkan bahwasanya kita semua sudah seakan-akan punya dunia ini. Faka'annama hizat lahu dunia, seakan-akan sudah menguasai dunia. Kalau hari ini sudah sehat, tenang jiwa, ada makanan, seakan-akan sudah punya dunia. Subhanallah. Maka Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar tidak overthinking. Kemudian kebahagiaan hari ini, kita bangun pagi hari dapat doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di waktu bukrahnya. Pagi itu bahasa Arabnya bisa bukrah, bisa sabah. Jadi kayaknya kalau dibilang zikir subuh, zikir pagi, azkarus sabah, zikir pagi. Apa bedanya bukrah dengan sabah? Kalau bukrah itu singkat paginya, hanya sampai syuruk aja. Bukrah. Makanya Nabi bilang Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi di waktu pagi-pagi buta. Bukan berkahilah di waktu pagi, sobah bukan. Kenapa? Kalau sobah bisa sampai jam 10 pagi.
Maka yang bangun jam 8 pagi sudah dapat juga doanya Nabi. Tapi ternyata Nabi tidak bilang sobah. Nabi bilang bukroh fi bukuriha. Yang mana itu? Yang bangun pagi-pagi buta. Sama kita semua. Alhamdulillah hari ini dapat doanya Nabi SAW. Apanya yang diberkahkan? Sehat, diberkahkan badannya. Rezekinya diberkahkan. Tahu nggak rezeki yang berkah itu gimana? Gimana tuh rezeki yang berkah? Saya contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Saya anggaplah saya punya uang 50.000 hari ini. 50.000 pagi-pagi saya harus beli bubur untuk saya, untuk Jihan, untuk Barak. Jadi ada 3, 50.000. Satu bubur di 10.000, 15.000. Berarti harus habis 45.000. Saya bawa uang 50.000. Pas mau beli bubur ada santri lewat. Ustadz, udah biar saya yang bayar. Mana itu 50.000? Masuk lagi di kantong. Alhamdulillah. Berkah itu namanya. Siang-siang, masih ada tadi 50.000. Saya mau beli nasi, mau ke warteg, beli makan. Beli lauknya aja. Nasi udah masak Jihan di rumah. Beli lauknya aja. Kebetulan kalau lauk Jihan belum bisa masak. Karena masak memang bukan kewajiban istri ya. Kan kita nafkahi istri itu kita ngasih benang sama mesin jahit atau kita ngasih baju. Kita ngasih Shopee Pay buat beli baju. Kalau rumah kita ngasih tempat tinggal atau kita kasih semen pasir batu. Kita ngasih kosan, kontrakan, tempat tinggal. Nah makanan makanya jangan yang mentahnya juga dong yang udah jadi. GoFood ya. Ya enggak? Iya. Tapi subhanallah, segelas air yang kau bawakan kepada suamimu kelak itu sudah lebih baik daripada puasa sunnah setahun. Segelas air, apalagi kalau kopi, apalagi kalau teh. Ingat gak ada perempuan yang habis bermaksiat pulang taubat, ketika taubat dia di tengah jalan ketemu anjing yang kehausan. Ketika dia ketemu sama anjing kehausan, dia lepas sepatunya, dia turun ke bawah sumur, dia ambilkan itu seekor anjing air. Dari situ Allah terima taubatnya, Allah ridhoi, Allah masukkan dia ke dalam rahmatnya Allah. Seekor anjing dikasih minum, dapat surganya Allah. Apalagi suamimu kau bikinkan kopi. Apalagi kiainya dikasih kopi. Nggak ada warnanya ini ya. Udah tadi di dalam, udah, Masya Allah, tabarakallah. Itu seekor anjing saja dikasih minum bisa dapat rahmatnya Allah. Apalagi ayahmu kau bawakan kopi, ibumu kau bikinkan teh, orang tuamu kau kasih servis dengan baik. Bisa jadi dari situ datang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Maka dikatakan apanya berkah, rezekinya berkah. 50.000 mau beli warteg. Pas mau bayar subhanallah ternyata ada lagi yang bilang Ustadz nanti aja bayarnya udah gampang. Malam mau beli ternyata ada undangan ceramah pasti makan di sana. Pas mau pulang Ustadz bungkus buat di rumah. Mana 50.000-nya? Tuh masih ada di kantong. Namanya berkah rezekinya subhanallah. Ada orang 500 juta. Tapi habis buat biayain anak terlibat narkoba, pasangan terlibat judi online, ini subhanallah. Maka dilihat apa? Berkah daripada rezeki itu bukan daripada jumlahnya, tapi keberkahan yang Allah taruh di dalamnya. Sama ilmu yang berberkah, semuanya berberkah. Bagaimana cara dapat keberkahannya? Salah satunya bangun di pagi-pagi buta. Dapat doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku ya Allah di waktu bukrahnya. Bukan di waktu sobahnya, di waktu bukrahnya, di waktu pagi-pagi butanya. Maka dikatakan ada ulama ditanya, ya imam mana lebih baik? Orang begadang sholat tahajud lalu sholat subuh setelah itu tidur atau malamnya tahajudnya cuma 2 rakaat mepet-mepet subuh lalu dia sholat subuh setelah sholat subuh dia pergi bekerja. Maka kata ulama lebih mulia yang tahajudnya sedikit tidak begadang tapi habis sholat subuh dia tidak tidur lagi. Dia cari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di waktu pagi itu ada doanya Nabi SAW. Nah yang pertama biar merdeka dari overthinking. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan, syukuri yang sudah ada. Kemudian dikatakan al-qanaah, rasa syukur itu magnetnya rezeki. Qanaah itu magnetnya rezeki. Lawannya mafhum mukhalafahnya toma,
rakus itu adalah tolak belakangnya rezeki. Orang kalau qanaah ada rasa syukur maka menjadi magnetnya rezeki. Kenapa bisa? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku pasti tambahkan. Izin Kiai, boleh saya berdiri? Oh siap. Kalau duduk kayak Kiai. Padahal Gen Z nih. Saya milenial, kalau kata Pak Kiai, saya milenial. Ini Gen Z yang hadir. Kalau kau bersyukur, aku pasti tambahkan. Saya biasa kalau ceramah yang bergerak-bergerak. Kenapa saya bergerak? Supaya kameramennya kerja. Dari tadi dia jongkok di situ. Kalau kita bergerak dia kerja. Tidak gaji buta. Hah. Kalau kau bersyukur aku pasti tambahkan. Maka kata ulama al-qanaah, rasa syukur, rasa ridha akan ketetapan Allah itu akan menjadi magnetnya rezeki. Sebaliknya orang yang tamak, tidak pernah merasa cukup, memberi makan terus nafsunya, ketamakannya dia kasih makan, maka tidak akan pernah ada kenyangnya, tidak akan pernah ada puasnya dan menjadi penolak rezeki baginya. Maka yang pertama, bersyukurlah akan apa yang ada. Engkau akan terhindar daripada overthinking, merdeka daripada overthinking. Semalam baru saya baca-baca. Apa itu sebenarnya overthinking? Yang pertama, terlalu banyak memikirkan yang di luar daripada kesanggupan dirinya. Satu. Yang kedua, overthinking itu apa? Di antara gangguan disorder mental. Apa itu overthinking? Yang kedua, biasanya overthinking itu perfeksionis. Selalu mau sempurna. Ada di sini? Padahal tiada yang sempurna. Coba lihat, siapa manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekelas Rasulullah saja tidak dituntut kesempurnaannya. Buktinya pernah juga ditegur sama Allah. Sama Allah. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Ditegur sama Allah. Mana lagi ditegur sama Allah? Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ditegur sama Allah. Nabi SAW dengan kesempurnaannya udah ngatur tuh perang Uhud. Semua pemanah berada di Jabal Rumat, berada di bukit sniper. Engkau semua jangan pernah bergerak apapun yang terjadi. Walaupun temanmu, sahabatmu dimakan jenazahnya, syuhada itu oleh burung, jangan bergerak di situ. Tetaplah berada di situ. Dengan perfeksionisnya Nabi SAW mengatur itu semua. Namun apa yang terjadi? Terjadi kemenangan di Jabal Uhud itu. Lalu orang-orang yang berada di atas bukit tadi yang menjadi sniper, mereka lihat, oh kalau kita tidak turun segera ini tidak dapat kita rampasan perang. Turun mereka dari sana, ternyata terjadi counter attack daripada kafir Quraisy pada saat itu. Mereka melawan Nabi SAW, terjadi kekalahan dan juga banyak daripada sahabat Nabi termasuk pamannya Nabi yang
yang syahid pada saat itu, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu warda. Maka Nabi bersedih, bahkan menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak mau memandang sahabat yang bersalah. Mereka merasa bahwasanya aduh gimana ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditegur sama Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampunkan mereka, wasyawirhum fil amr, ajak mereka untuk ikut kembali berperang, musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah semua bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan kita, Nabi saja tidak dituntut perfect sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat keliru kalau ada orang merasa dirinya bisa perfect. Terlalu overthinking kalau orang merasa dirinya semua harus perfeksionis, semua harus presisi, semua harus sempurna. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya orang perfeksionis itu tidak mau kelihatan bodoh. Pokoknya harus tahu semua. Nah ini ujian bagi kami nih, penceramah. Penceramah itu apalagi kalau tampil di TV kayaknya malu kalau kita jawab saya tidak tahu. Gimana, jatuh harga diri. Ada pertanyaan masuk, tiba-tiba aduh apa jawabannya ini. Padahal Nabi SAW juga pernah jawab saya tidak tahu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah bumi mana yang paling terbaik? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Bumi mana yang paling tidak baik? Kata Rasul, saya tidak tahu. Tunggu ku tanya Jibril. Tanya Jibril alaihissalam, ya Jibril, bumi mana yang terbaik? Kata Jibril, saya tidak tahu. Bumi mana yang paling tidak baik? Kata Jibril, saya tidak tahu juga. Tunggu ku tanya sama Allah. Tunggu tanya sama Allah. Nanti dijawab sama Allah baru kita tahu jawabannya. Diberitahu sama Allah, disampaikan kepada Nabi SAW. Bumi yang terbaik adalah masjidnya Allah. Dan bumi yang paling terburuk adalah pasar-pasar. Subhanallah. Bagian bumi terbaik adalah masjid. Bagian bumi yang terburuk adalah tersinggung pedagang. Maksudnya terburuk kenapa? Karena di sana terjadi penipuan, terjadi kecurangan. Tapi jangan salah, pasar bisa jadi ladang pahala. Setiap masuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk dapat pahala, malah diampuni dosa-dosa kita dengan cara masuk pasar. Tapi jangan pertama masuk terakhir keluar. Pertama masuk ke mall, terakhir keluar karena nonton midnight. Pasti tidak enak perasaanmu kalau nonton midnight keluar. Tidak enak perasaan karena memang paling tidak disukai itu. Nabi saja pernah jawab saya tidak tahu. Maka dikatakan jawab saya tidak tahu adalah sesuatu yang bukan aib. Sebagaimana manusia tidak bisa menguasai seluruh ilmu, maka manusia juga tidak bersalah ketika tidak menguasai satu ilmu. Tidak ada manusia yang bisa menguasai seluruh ilmu dan tidak tercela bagi seseorang yang tidak menguasai satu ilmu. Jadi jangan merasa diri bisa perfect, jangan perfeksionis sekali. Seorang Nabi SAW saja pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Ketika ada seorang daripada yang tidak mau dimaafkan sama Nabi ditegur sama Allah. Bahkan ada ayat menegur Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau mengharamkan yang dihalalkan sama Allah? Itu pernah ditegur sama Allah. Berarti seorang nabi yang paling sempurna, nabi yang paling mulia, seluruh mukjizat ada pada Nabi SAW juga tidak terlepas daripada tegurannya Allah Subhanahu wa taala. Overthinking, terlalu memikirkan di luar batas kemampuan. Overthinking itu terlalu perfeksionis. Padahal tidak ada manusia yang perfect di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Atau bacakanlah, ada yang mau bacakan? Surah At-Tin. Surah At-Tin.
Oh sini, anaknya ya? Atau ibunya? Anaknya atau ibunya? Mana mic? Tadi perasaan banyak mic-nya di sini. Afwan. Bacakan surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabar. Surah apa itu? Lari kemana? Harusnya kita belok kiri, belok kanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illal ladina amanu amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibu fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Sebenarnya dia hafal tapi sengaja biar kalian tidak ngantuk. Ini anaknya. Ini nih. Karena makmu salah tadi, salah sambung. Jadi kamu yang dapat hadiah. Sama-sama. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Yang ketiga, merdeka daripada overthinking. Apa merdeka daripada overthinking yang ketiga? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling sempurnanya Allah. Memang kita makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi thumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian diletakkan serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang beriman lagi beramal saleh. Maka berkata Ikrimah radhiyallahu anhu warda, apa yang dimaksud dengan diciptakan sebaik-baiknya lalu direndahkan serendah-rendahnya? Maksudnya adalah beramallah baik-baik, beramallah sungguh-sungguh, perbanyaklah amal kebaikan selagi engkau kuat-kuatnya.
Kapan itu kuat-kuatnya? Masa muda. Maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Ikrimah radhiyallahu anhu, kalau begitu ketika engkau diciptakan sebaik-baiknya, maka lakukan segala hal itu mumpung engkau masih dalam keadaan sebaik-baiknya. Masih Gen Z, masih Gen Zita, masih muda, lakukan amal sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di tempat terendah, tempat serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Nanti bakal ada waktu engkau tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau ikut Gen Z udah nggak cukup umur. Melewati umur deng. Mau masuk pengajian udah nggak sanggup nyatet, udah nggak bisa lagi. Mau ngafal Quran, ya Allah, cepat hafal, susah hilang. Itu waktu masih muda. Waktu sudah berada pada keadaan serendah-rendahnya, lama hafal, cepat hilang. Maka dikatakan, maka lakukanlah sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau di waktu mudanya dia berbuat baik, maka insya Allah ketika dia berada di keadaan yang rendah, mereka tetap dapat pahalanya. Maka biar merdeka daripada overthinking, waktu masih muda lakukan memang kebaikan, jangan menunda-nunda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau kita nunda-nunda dan tidak akan pernah melahirkan kebaikan bagi orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Makanya yang tidak berada dalam keadaan rendah siapa? Amanu, orang beriman, wa amilus solihat, orang yang sudah banyak amal solehnya waktu dia berada dalam keadaan sempurnanya. Nah ini Gen Z perbaiki memang amal dari sekarang supaya nanti tidak overthinking di waktu tuanya. Waktu muda overthinking tidak apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya karena overthinking sekarang perbaiki memang. Biar nanti waktu tuanya tidak overthinking lagi. Sekarang banyak yang difikirkan, subhanallah. Dia berada dalam keadaan memikirkan ini, mikirin ini. Yang jelas jangan banyak angan-angan sehingga lupa beramal. Ada doanya itu. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minad dunya tamna'u khairal akhirah wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mikirin dunia sehingga lalai dari akhirat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mikirin hidup enak sehingga lupa mikirin mati enak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angan-angan sehingga lupa beramal. Terlalu banyak angan-angannya sehingga lupa beramal. Tiada orang, kalau orang bilang semua berawal dari mimpi, betulkah? Semua berawal dari mimpi. Iya, mimpi apa? Mimpi yang diwujudkan. Tapi tidak ada kesuksesan dari orang mimpi terus. Semua berawal dari mimpi. Mimpi dari mana? Mimpi yang direalisasikan. Tapi kalau mimpi terus tidak ada kesuksesan baginya. Makanya Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min amalin. Ya Allah, aku berlindung daripada angan-angan yamna'u khairal amal, yang membuatku lalai dari beramal. Angan-angannya besok baru tobat, besok deh baru tobat, besok deh baru ikut, bulan depan deh baru ikut Gen Z, bulan depan nggak ada teman, nggak ada yang bisa diajak, nggak ada ini, besok. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau banyak angan-angan, ini juga yang membuat orang tidak bisa merdeka daripada overthinking. Apa tadi yang pertama? Bersyukur apa yang ada. Yang kedua, jangan merasa bisa perfect. Tidak ada manusia perfect di atas muka bumi ini. Rasul saja pernah ditegur. Yang ketiga apa? Mumpung masih Gen Z, mumpung masih muda, lakukan semua sekarang. Jangan sampai overthinkingnya pas udah tua nanti. Kalau sekarang beramal soleh, meskipun nanti sudah tua tidak sanggup, pahalanya tetap mengalir. Yang keempat atau terakhir, karena sudah 6:30.
Sampai jam berapa sih, Ke? Biasanya dikejar kita karena ada nikahan. Ini kayaknya nggak ada, belum ada WO aku lihat tuh. Biasanya kalau kita pengajian sudah ada wedding organizer di belakang nyiapin. Yang keempat atau yang terakhir, kalau sudah urusan Allah, serahkan pada Allah. Allah yang tanggung jawab. Ada contoh kecil, siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita nggak usah jauh-jauh. Rasulullah daripada tuntunan terbaik kita. Rasul diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasul melewati banyak sekali rintangan sampai nanti di Madinah disambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dha ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril mutah ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah bersama dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha, bersama dengan satu orang penunjuk jalan Uraiqah. Berjalan mereka, berjalan. Abu Bakar As-Siddiq dengan kesigapannya, dengan cintanya kepada Rasul, berpindah-pindah tempatnya karena jagain Rasul. Ketika Rasul SAW ingin diserang oleh seorang Suraqah. Jadi Suraqah itu lihat Nabi bersama dengan teman-temannya. Kata teman-temannya, Suraqah, Muhammad tuh lewat sama Abu Bakar, sama Uraiqah. Kata Suraqah, tidak mungkin, Muhammad udah dari kemarin lewatnya. Orang dari kemarin jalannya dari Makkah. Kata teman-temannya Suraqah, beneran itu Muhammad. Kata Suraqah, bukan, dari kemarin gue bilang, udah lanjut aja nih. Wah, main dia sama teman-temannya nongkrong malam. Lanjut aja lagi kita. Tiba-tiba tengah malam kata Suraqah, gue balik duluannya, saya balik duluannya. Pulang dia. Ternyata apa yang terjadi? Pulang dia ambil kudanya. Dia bilang, saya yakin tadi itu Muhammad. Tapi kalau saya tanya temanku, 100 onta dibagi 5 cuma dapat 20. Mending saya sendiri. Kalau saya sendiri yang dapat kepalanya Muhammad, saya dapat semuanya 100 ekor onta. Berangkatlah Suraqah sendiri. Dia ahli berkuda. Tiba-tiba dekat sama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir, merasa sedih. Lalu Nabi katakan, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sungguh Allah bersama dengan kita. Kenapa Nabi tidak bilang la takhaf wa la tahzan? Jangan takut, jangan sedih. Karena Abu Bakar tidak takut. Cuma sedih aja. Seorang Nabi paling mulia subhanallah tapi harus dikejar-kejar seperti ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq merasa sedih pada saat itu. Jadi bukan overthinking Abu Bakar. Tidak khawatir, tidak takut. Kalau udah urusan Allah pasti Allah yang jamin. Tiba-tiba terperosoklah kudanya Suraqah ibnu Malik pada saat itu subhanallah. Kita tidak jauh-jauh bahas itu. Yang jelas kalau udah urusan Allah jangan khawatir, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, waktu beliau sama dengan Fir'aun, di jenggotnya Fir'aun panjang sekali. Lalu Nabi Musa tarik jenggotnya Fir'aun. Kata Fir'aun, jangan-jangan ini anak, inilah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Anak laki-laki yang lain kubunuh, justru ada satu kuselamatkan. Jangan sampai inilah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Akhirnya diuji sama Fir'aun. Disediakan bara api, disediakan kurma. Nah ini kalau memang anak ini memang belum berakal, dia pasti milih bara api. Lalu Nabi Musa alaihissalam mendekati daripada kurma. Dia mau ambil itu kurma, dibelokkan tangannya sama Jibril alaihissalam. Ambil itu bara api, dimakan bara api tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam cadel. Maka ada doanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kata ulama yang menyebabkan karena waktu kecil pernah makan bara api. Kira-kira jahat nggak anak bayi dikasih makan bara api? Jahat gak? Jahat. Kira-kira kalau logika, Allah tega banget nyuruh Nabi Musa kecil makan bara api. Seandainya Allah sayang sama Nabi Musa, diizinkan makan kurma, diarahin. Tapi justru diarahin tangannya ngambil untuk makan bara api. Kadangkala ada masalah dalam hidup, justru itu cara Allah menyelamatkan kita.
Dari situ Firaun bilang, oh berarti ini anak kecil biasa. Buktinya dia tidak milih kurma daripada bara api. Seandainya waktu itu Nabi Musa ambil kurma, maka dibunuhlah oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Subhanallah. Itu caranya Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Jadi kalau udah Allah yang perintahkan, serahkan sama Allah. Kata Allah melalui lisannya Nabi, siapa yang keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, hudita wa kufita wa wukita. Dikasih petunjuk, dikasih kecukupan, dikasih perlindungan. Kata siapa? Kata Nabi. Yakin gak sama Nabi? Yakin gak sama Rasul? Udah, lalu ngapain overthinking? Kalau overthinking berarti tidak yakin akan apa yang disampaikan Rasul. Rasul bilang, engkau diberi petunjuk, engkau diberi kecukupan, engkau diberikan perlindungan. Berarti kalau udah baca itu, kalau yakin sama apa yang disampaikan Nabi, udah jangan overthinking. Sudah saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika sahabat dikabari, wahai sahabat rumahmu terbakar. Kata sahabat ini, tidak, saya lupa namanya sahabat siapa. Tidak. Kebakaran kampungmu, kata dia. Enggak terbakar rumahku. Kebakaran, beneran. Ini enggak viral aja, belum ada Instagram pada saat itu. Dikasih tahu kebakaran, enggak kebakar. Kenapa kau yakin sekali? Karena saya baca tadi doanya Nabi sebelum saya keluar rumah. Dan Nabi jamin tidak akan pernah terjadi kebakaran bagi yang membaca doanya. Saya lupa doanya, saya lupa sahabatnya. Yang jelas ada kisahnya begitu. Kata saya pas dilihat tidak terbakar rumahnya karena beliau membaca doanya Rasul. Ini orang yang yakin. Berarti orang yang overthinking itu kadang-kala tidak yakin sama doanya sendiri. Uda'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin engkau pasti diijabah. Lisan berdoa, hatinya bertawakal ala Allah. Terakhir, jangan terlalu mikirin hari esok dan jangan menyerah hari ini. Apa kata Bernadia? Apa itu katanya? Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Nah, itu untungnya bumi masih berputar. Bumi masih berputar. Kalau masih hidup berarti bumi masih berputar. Segala overthinking itu datangnya dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan bisikkan kita itu. Ya'idukumul faqr, ditakut-takuti dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan, mengajak kepada keburukan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kadangkala apa yang terjadi dalam hidup ini karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Tapi Allah nawarin apa? Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah senantiasa menawarkan ampunan. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, ya Allah saya menyesal, ini pasti karena dosa saya. Memang. Tapi enggak usah overthinking. Allah menyediakan maghfirah wa fadla. Menyesali dosa wajar. Overthinking, berpikir sesuatu berlebihan itu wajar. Tapi mengarahkannya inilah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita berpikir dosa kita banyak, diarahkannya kepada taubat, bukan putus asa. Kalau kita berpikir kita tidak terlahir dari keluarga yang baik-baik, kita bukan keluarga kaya raya, kita beda sama teman-teman kita, arahkan kepada berusaha lebih baik lagi. Bukan salahmu lahir daripada orang tua yang miskin, bukan salah kita. Kita tidak bisa pilih orang tua kita, tapi kita bisa milih bagaimana kita menjadi orang tua. Nah, jangan kita mikirin yang tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah silahkan memilihnya dan memikirkan dan kita arahkan ke arah positif. Saya kembalikan kepada host kita Pak Kiai.